Ini kesalahan fatal Ibtu Rudiana diduga langgar kode etik di kasus Vina. Ex-Wakapolri bisa di PTDH? Ya, kalau saya pelanggaran etika profesinya bisa diproses, dipercepat di situ bahwa termasuk pelanggaran etika profesi berat karena memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang tidak benar terhadap suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar, itu aja. Nah, ini kan menarik terberat juga, Pak. Bisa PTDH, ya. Terberat PTDH ya, Pak? Arahnya PTDH karena sudah memalukan Korps Bayangkara, kepolisian. Ini kan profesi kepolisian jadi rusak hanya gara-gara seperti ini. Seorang perwira itu kan harusnya lebih banyak mengetahui tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan, seperti itu. Saya melihat seperti itu karena dia sebagai seorang polisi, seorang perwira, seorang petugas di reserse, ya kan, kemudian anaknya jadi korban, seperti itu diam saja gitu. Jadi Akbar waktu diberikan keterangan harus mengatakan bahwa dia mengetahui kejadian. Akbar ini tiap hari bisa tidur di rumahnya Pak Ibtu Rudi, ya kan? Kenapa dia tidak melaporkan apa yang dia lihat, misalnya dia melihat gitu. Kenapa baru cerita kepada penyidik? Ini kan nilai kebohongannya bisa dibaca dari situ. Jadi kita lihat pertama bentuk pelanggarannya. Kan sekarang ini baru propam. Propam itu kan mengadili soal professional behavior. Ya, apakah ada prosedur-prosedur ya yang dia langgar? Nah, kalau prosedur yang dia langgar itu apa yang dia langgar? Kalau pertanyaannya apakah itu bisa sampai pidana? Kalau ternyata prosedurnya tadi saya bicara, prosedurnya itu menyentuh substansi tadi, Mbak Caca bilang ada skenario, itu ada obstruction of justice ya, itu merintangi penyidikan. Itu ada di KUHP. Tapi kita tidak tahu ya sampai mana. Tapi kalau pertanyaannya secara norma ada. Kalau sampai ada skenario yang tidak sebetulnya, ternyata ceritanya berbeda dari yang sebetulnya, ya ada upaya-upaya untuk membuat cerita sendiri, itu bisa namanya merintangi penyidikan. Ada pidananya ada di sana. Sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika ramai, akhirnya juga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Atau gimana? Kalau buat teror nggak ada. Hanya ingin kebenaran saja, Pak. Ingin keterbukaannya saja, Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Kesalahan fatal Ibtu Rudiana diduga langgar kode etik kepolisian dalam kasus Vina Cirebon. Dikuat dugaan tersebut diungkap ex-Wakapolri tahun 2013 sampai tahun 2024. Komjen Pol Purno Grosino menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Grosino menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Grosino menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Nah, pada saat dimulai penyidikan, peran Ibtu Rudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik, dia di bidang narkotika, kata Grosino dikutip dari Kompas TV. Sabtu 15 Juni 2024 via, memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor, apakah milik almarhum II. Padahal untuk menunjukkan itu, kan cukup bapaknya saja bisa. Kenapa ngajak Liga Akbar? Ini aneh satu ini. Katanya, keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan? Surat perintah menghadapkan ke penyidik? Ini kan harus ada, walaupun beliau seorang perwira juga, tapi bukan terlibat dalam penyidikan tersebut. Katanya,
Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri, bisa PTDH karena sudah memalukan Korps Bayangkara Kepolisian. Ini kan profesi kepolisian jadi rusak hanya gara-gara seperti ini, kata Ugroseno. Kasus Vina Cirebon kini jadi atensi dari Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo setelah kasus Vina Cirebon terjadi pada tahun 2016 silam kembali viral hingga memunculkan pengakuan baru. Adapun Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki, kini sudah menjalani pemeriksaan di Propam Polri. Melansir dari tribunnesbogor.com, Minggu 16 Juni 2024, penasihat ahli Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi menguak jika Kapolri Listio Sigit akhirnya turun tangan dalam kasus Vina, di mana Kapolri memerintahkan anggota untuk mencari fakta atas kasus kematian dua sejoli yang tewas 8 tahun lalu itu, termasuk dengan memanggil sejumlah saksi hingga memeriksa ulang para terpidana. Ini menjadi atensi khusus Kapolri. Beliau perintahkan untuk Propam Irwasum turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspos. Tapi yang jelas sekarang ini, proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas, tapi dianggap bermasalah, ungkap Arianto Sutadi. Lebih lanjut, Arianto Sutadi pun mengurai analisanya soal sosok Ibtu Rudiana. Menurut Arianto Sutadi, Ibtu Rudiana adalah sosok yang diduga merekayasa atau mengetahui rekayasa dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Karenanya Arianto Sutadi pun menyebut Ibtu Rudiana sebagai sosok yang blunder atau pembuat kesalahan. Dugaan saya jelas itu, memang dia Ibtu Rudiana kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan, dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah, sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu katanya sampai LP saja yang menangani reses umum, pungkas Arianto Sutadi. Jika nantinya Ibtu Rudiana terbukti merekayasa kasus Vina Cirebon, Arianto mengurai ancaman untuk ayah Eki, yakni terancam terkena pelanggaran kode etik sebagai anggota Polri kalau memang Rudiana melakukan penangkapan, gebukin, dan sebagainya.